الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا يا حديد يا الدين بالكريم الخير وأصولهم وفروعهم ودوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
وفتوحاته وكراماته وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadisnya halaman 33, hadis yang ke-101. An Abi Ayyub al-Ansari, hadis yang ke-101 halaman 33. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang miskin, gak punya apa-apa. Tapi waktu Nabi pengen menjamu tamunya, beliau yang ancungkan tangan. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamu saya? Langsung beliau mengangkat tangan. Saya ya Rasulullah SAW. Gak punya apa-apa. Tapi semangat buat apa? Buat jamu tamu luar biasa. Kenapa demikian? Tamu itu datang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sahibul bait, buat yang punya rumah. Kemudian tamu pulang membawa apa? Keluar diampuni dosa dari orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Itu sahibul bait, untung gak tuh? Untung. Kalau kita kan lihat tamu intip dulu, wadi, kayaknya pengen utang mana? Kita mungkin lihat dulu. Padahal kita seharusnya berbaik sangka. Karena tadi itu mendapatkan rahmat Allah, tamu datang. Kemudian sunnahnya ini tamu yang minta kepada orang yang punya rumah sahibul bait akan sesuatu yang dia butuhkan. Jarang nggak begitu? Jarang. Jadi sahibul bait seharusnya tanya, kamu mau apa minumnya gitu. Kalau kita pengennya kan yang enak-enak, pengen makan ayam bakar kalau gitu. Iya, padahal itu ada kesunahan dari Rasulullah SAW. Jadi sahibul bait itu sunnah menawarkan kepada tamu dia pengen apa. Ada nggak gitu orang sekarang gitu? Nggak ada. Kecuali kita kalau ada apa, air putih cukup. Tapi kalau kita ada rezeki lebih, maka sunnah demikian. Kalau begitu sahabat tadi tamu terkeluar semua tuh sahabat tadi. Ini sahabat Nabi yang sangat miskin, Sayyidina Imam Abu Ayyub al-Ansari. Yang dia punya makan cuma buat dia, buat bini,
buat anaknya, selesai udah. Tapi dia berani itu dengan tangan dibilang, saya ya Rasulullah yang akan apa tadi? Menjamu engkau, dijamu. Tapi pas lagi makan, lampu dimatiin, lilin dimatiin. Kan seharusnya kan makan di tempat yang terang. Karena dia makannya nggak cukup, makanan yang dia punya nggak cukup hanya untuk 3-4 orang. Sementara yang makan kan banyak. Nah, beliau ngalah dengan istrinya, dengan anaknya nggak makan. Cuma pas lagi makan, beliau dengan istrinya pura-pura seperti orang yang apa? Yang makan, subhanallah, atau yang begitu. Itu bisa begitu. Allah, luar biasa sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa. Yang miskin aja begitu tamak dengan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang kaya, siapa yang kaya? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, luar biasa kekayaannya. Itu Madinah goncang dengan 700 onta bawaan dagangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau sekarang kontainer itu juga barang dagangannya terus dibawa. Sehingga terdengar itu kebisingan oleh istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah, ini onta siapa ini yang membuat bising kota Madinah? Orang tadi berapa tuh? 700 ekor onta bawa dagang dan barang dagangan itu kan berarti luar biasa, debuk luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, onta siapa ini yang membuat bising kota Madinah? Kata sahabat yang lain, onta Abdurrahman bin Auf. Kata Sayyidah Aisyah, sampaikan kepada dia bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia pernah bersabda, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Sahabat Sayyidina Abdurrahman nanti masuk surganya dalam keadaan merangkak. Sahabat aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kayanya luar biasa, masuk surga bakal apa? Merangkak. Dia kata, kalau gitu ngambek gitu, apa-apaan nih? Dibilang begitu, kita ngambek. Tapi tidak dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia nggak ngambek. Langsung ke rumah Sayyidah Aisyah saat itu juga. Pas ada yang menyampaikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, langsung disamperin Sayyidah Aisyah. Apa yang dia lakukan? Wahai Sayyidah Aisyah, saya serahkan 700 unta berikut berandalannya untuk engkau, wahai Sayyidah Aisyah. Subhanallah. Kita jangan begitu, orang kaya. Luar biasa. Itu sahabat Nabi yang kaya. Yang pertama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Saudagar beliau itu, pengumarah di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Abu Ayyub tadi demikian, miskin, gak punya apa-apaan, tapi berani menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah katakan demikian. Yu'thiruna ala anfusihim. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka lebih mengutamakan orang lain. Subhanallah, itu dirinya susah, tapi dia lebih apa? Mengutamakan orang lain, kebutuhannya. Subhanallah. Kita belum bisa begitu. Mendingan goyang senang ketimbang goyang susah begitu. Belum bisa begitu. Tapi sahabat Nabi tidak demikian, karena Allah langsung yang mengatakan, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun dari mereka dalam kondisi yang sangat susah. Allah. Makanya wajar sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya sangat banyak itu semuanya adalah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW, nanti aku dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku bergandeng tangan dengan sahabatku kedua ini, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Subhanallah. Pas dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, nanti aku akan bergandeng tangan dengan kedua sahabatku ini, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Orang Syiah palanya laki-laki siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar. Orang Syiah kalau lagi ziarah, kalimatnya la'anallah Abu Bakar, la'anallah Umar. Semoga Allah mengutuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu yang Syiah tuh. Syiah luar biasa. Sangat benci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala
sangat muji Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syiah azannya ketara. Tambahannya itu kalau kita kan sampai hayya 'alal falah ya. Syiah ditambahin hayya 'ala khairil amal. Tambahannya tuh. Jadi ente kalau dengar ada orang yang azan model kayak begitu, hayya 'ala khairil amal, ini orang Syiah nih. Orang Syiah begitu azannya. Abis hayya 'alal falah ditambahkan dengan kalimat tadi apa? Hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Kemudian syahadatnya 3. Kalau kita kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, Syiah tambahin wa anna aliyan waliyullah. Tuh, Syiah nambahin lagi tuh. Jadi kalau kita hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang Syiah ditambahin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Jakarta udah marah Syiah ente. Nah, ente biar bisa bedain antara Syiah dengan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuan kalau Syiah itu. Jadi kalau kita kan dari dulu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab kita madhab Imam Syafi'i dari dulu kita tuh Jakarta, Kayu Manis, Bukit Duri, Kebon Baru, Mampang, Tegal Barat. Jadi semua Jakarta semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhabnya adalah madhab Imam dari dulu, dari zaman Belanda. Sebelum zaman Belanda pun demikian. Kan ada Mufti Badawi, siapa? Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah. Itu beliau kan Mufti Badawi zaman Belanda beliau itu. Artinya apa? Orang-orang Jakarta seluruhnya mayoritas dari dulu madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Jadi kita jangan terkecoh bahwa ajaran Syiah segala macam kita udah tahu dan ngerti. Oh iya ini Syiah, jangan ikutin. Yang paling selamat udah ikutin jejak orang-orang tua kita sampai mati. Ikuti jejak guru-guru kita sampai mati. Jangan macam-macam udah. Sembahyang Allahu Akbar udah. Jangan pakai macam-macam udah. Yang zaman sekarang model bukan orang sembahyang, tinggal klik doang di YouTube. Akhirnya bukan belajar dari guru, dari mana? Dari YouTube dilihat. Akhirnya macam-macam sembahyangnya. Entar sembahyangnya begitu, entar begitu, macam-macam tuh. Kenapa demikian? Karena dasarnya bukan apa tadi? Bukan belajar dari seorang guru, tapi dari apa? Dari YouTube. Jadi antum alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, nggak belajar dari apa? Dari YouTube. Ini sahabat Nabi, Sayyidina Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang sangat miskin. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini luar biasa. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah, orang yang membaca kalimat apa tadi? La ilaha illallah wa maddaha bita'zimi, dipanjangin kalimat la-nya dan illallahnya dengan mengagungkan kalimat tersebut. Ulama jelasin, kitabnya namanya kitab Syarqawi Al-Hudhudi. Ulama jelaskan di sana berapa panjangnya. Ulama menjelaskan panjangnya adalah la-nya dipanjangkan sampai 7 alif atau 14 harokat. Kemudian illallah dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Itu sunnah demikian tuh. Ini keterangannya ada di kitab Syarqawi Al-Hudhudi rahimahullah, kata beliau demikian. Dipanjangkannya adalah la-nya dipanjangkan sampai 7 alif atau tadi berapa? 14 harokat. Illallahnya sampai 3 alif atau 6 harokat. Jadi sunnah tuh. Antum kalau baca begitu sendiri aja, jangan lagi bareng-bareng, jangan. Ntar orang katanya apa itu orang tuh lagi ngapain, sendiri aja, lagi di kamar habis qiyamul lail kita baca tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, panjangin pas terakhir la-nya panjangin sampai 14 harokat, illallah sampai 6 harokat. Siapa yang menjamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan kalimat la-nya, kemudian illallahnya dengan penuh pengagungan,
Dengan kalimat tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudimat min diwani sayyi'atih arba'atu alafi dhanbin minal kaba'ir." Allah ampuni 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Dosa besar banyak, berzina, kemudian berjudi, kemudian merampok. Itu Allah ampuni. Sebab seseorang tadi mengucapkan kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Ingat itu. La-nya panjangkan sebanyak selama 14 rakaat, kemudian illallahnya dipanjangkan 6 rakaat. Jangan lupa tuh. Kalau antum baca Ratibul Attas, kan kita baca 100 kali itu. Ratibul Attas dibaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Tambahin di sini tadi baca berapa tadi? Tambahin tuh. Ratibul Attas baca la ilaha illallah adalah 100 kali. Tuh ingatin tuh. Ratibul Haddad minimal 50 kali itu. Keterangannya ada di syarah Ratibul Attas. Jadi minimal antum baca Ratibul Attas kalimat la ilaha illallah sebanyak tadi berapa? Sekali. Kalau Ratibul Haddad sebanyak 50 kali itu. Ingatin pas ujung terakhirnya panjangin la-nya tuh. La-nya panjangkan sampai 14 rakaat, illallah panjangkan sampai 6 rakaat. Nabi yang jamin Allah ampuni bagi orang tersebut 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Jangan lupa terus. Pas ujung terakhir tadi baca Ratibul Attas atau Ratibul Haddad, "Fansurna 'alal qaumil kafirin." Baca amin tuh. Jangan lupa tuh, jangan tinggal tuh. Ini keterangan ada di syarah Ratibul Haddad. Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya kau membaca ayat tadi, surah tadi, ayat tadi, kemudian sampai pada kalimat fansurna 'alal qaumil, maka akhiri dengan kalimat apa?" Nah, ini ingetin jangan lupa tuh. Antum baca Ratibul Attas ada, baca Ratibul Haddad juga ada. Juga ada tuh ingetin. Pas kalimat fansurna 'alal qaumil kafirin langsung ada. Amin. Ada keterangan di mana? Di kitab syarah Ratibul Haddad yang mengarah cicit dari Sahih Ratib Al-Habib Al-Haddad rahimahullah. Jangan lupa tuh. Kalau sekarang kitabnya apaan? Padahal dia nggak baca kitab, nggak bisa. Cuma nanya sebelah dua aja. Kitabnya apaan sih? Kitabnya ada. Ulama jelasin. Bukan ustaz, bukan kiai, nanya kitab tapinya. Orang sekarang begitu. Hadisnya sahih nggak? Nggak ngerti hadis sahih, tapi nanya hadisnya hadis sahih nggak? Ini sering bilang. Lu baca Quran belepotan ada hadis sahih. Baca Quran belepotan nanya hadis sahih kan ada. Jadi kalau tanya kitabnya, keterangannya di mana? Tadi keterangan di kitab syarah Ratibul Haddad. Siapa yang mengarang? Al-Habib Alawi Al-Haddad, cicit daripada Sahih Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Tadi itu sampai kalimat fansurna 'alal qaumil kafirin, malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah baca kalimat tadi apa? Amin. Jangan lupa tadi la ilaha illallah Ratibul Attas baca sebanyak 100 kali. Ratibul Haddad minimal baca sebanyak 50 kali. Kalau antum kuat baca 1000 kali la ilaha illallah. Kalau antum kuat ada waktunya sendiri, tapi jangan musolah, jangan. Musolah orang sambitin kan. 1000 kali apa ini musolah 1000 kali. Kalau banyak-banyak dikir di rumah, di musolah ala kadarnya aja. Sama kayak doa ente. Ente doa jadi imam di masjid musola ala kadarnya aja. Jangan semua doa dibaca, doa makan dibaca, masuk WC dibaca, semua dibaca semua. Baca ala kadarnya. Jadi kalau ulama ajar demikian tuh, kalau pengen panjang-panjang, pengen lama-lama doa, pengen lama-lama zikir di mana? Di rumah. Jangan di masjid kayak wali, di rumah kayak setan gitu. Kan begitu orang banyak. Ibadah di rumah salah-salah. Ibadah di depan orang kayaknya kayak seolah-olah waliullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalah. Ya antum yang boleh ngerti, yang boleh ngaji nggak begitu. Bayangkan di tempat keramaian, tempat umum ala kadarnya di ibadah antum, ala kadarnya. Tapi di rumah maksimalin. Baca Quran di rumah maksimalin, baca Ratibul Attas, jangan tinggal tuh dua. Ratibul Attas, Ratibul Haddad jangan tinggal. Aman dari semua bahaya. Aman dari semua wabah penyakit segala macam aman tuh. Allah kasih aman. Orang yang baca tadi apa? Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Yang jamin surga Ratib. Mana buktinya? Salah seorang pernah mengeluh pada Sayyidina Abdullah bin
bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Dia mengeluh, wahai Habib, saya ini sudah sakit lama, nggak sembuh-sembuh. Dia punya penyakit lama tidak sembuh-sembuh. Saya sudah ke dokter manapun, dokter nyerah semua, nggak bisa ngobatin penyakit saya. Wahai Habib Abdullah, tolong kasih saya kiat apa? Kiat yang resepnya apa? Apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad? Alaik biratibi syekhi Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Lazimilah engkau membaca Ratib Al-Attas yang dikarang oleh guru saya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Makanya ente jangan tinggal buat ratib tuh. Pertama Ratib Al-Attas, yang kedua apa? Kalau ente sibuk minimal sekali. Kapan waktunya? Terserah. Tapi ada waktu yang paling sempurna. Waktu yang paling sempurna kapan? Ba'da subuh dengan ba'da isya. Nih keterangannya ada di Syarah Ratib Al-Attas, ada keterangannya. Kapanpun baca terserah, silahkan. Antum sibuk kerja, dagang, usaha, ngobjek, bisnis, baca sesempatnya. Yang penting seharian jangan tinggal apa? Baca Ratibul Atas dengan Ratibul Haddad tuh. Tapi ada waktu yang paling sempurna kapan? Yang paling sempurna ba'da subuh dengan ba'da isya. Sampai Al-Imam Al-Habib Al-Budur Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau jamin orang yang istiqamah baca Ratibul Haddad ruziqa husnal khatimah. Allah kasih rezeki, Allah anugerahkan dia matinya pasti husnul khatimah. Gimana husnul khatimah? Orang Allah kasih dia nggak mau ngerjain maksiat, bawaannya pengen kebaikan, bawaannya pengen ibadah, bawaannya pengen taat kepada Allah. Jadi dia kerja, dia usaha, dia ngobjek, dagang, kan ibadah semua tuh. Ente kerja ke kantor, ibadah bukan? Ibadah. Ente dagang, ibadah semua. Ente dagang, ente usaha, ngobjek, kerja, itu ibadah semua, kebaikan semua. Jadi nggak mau dia berbuat dosa kepada Allah. Itu demikian. Orang yang istiqamah membaca Ratibul Atas dengan tadi Ratibul Haddad. Jangan lupa tadi ya, La ilaha illallah, Ratibul Atas dibaca sebanyak 100 kali, Ratibul Haddad sebanyak 50 kali tadi. Sampai kalimat la-nya itu panjangkan, yaitu tadi 7 alif atau 14 harakat. Illallah panjangkan 3 alif atau. Kitabnya apa? Kitab Syarqawi Al-Hudhudi. Silahkan lihat buka kitabnya tuh, yang punya kitab, yang bisa baca kitab silahkan lihat tuh. Kitabnya namanya Syarqawi Al-Hudhudi. Di halaman pengen terakhir itu ulama rahimahullah menjelaskan seperti itu tuh. Kalau sekarang begitu, kitabnya apa? Ane bingung. Ini orang nggak bisa baca kitab tapi nanya kitabnya. Ampun ya zaman sekarang. Kalau orang dulu kan enggak. Orang dulu kalau oleh guru bilang A, dikerjain nggak? Kerjain aja sampai dia mati. Kerjain aja, nggak pakai dalilnya apaan. Kalau orang sekarang, kitabnya apaan sih? Kitabnya apaan? Pakul udah tahu. Kitabnya apaan? Terus kita ya, yaitu kalimat apa tadi? La ilaha illallah, wallahu a'lam. Shawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.